Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sam Margasari Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X menuju A, di mana A adalah suatu anggota bilangan real. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas materi limit fungsi aljabar untuk X menuju tahap 3. Nah, baiklah, langsung kita mulai. Limit fungsi aljabar untuk X menuju A, ini ada beberapa cara penyelesaian. Yang pertama bisa dengan substitusi langsung. Yang kedua bisa dengan pemaktoran. Dan yang ketiga bisa dengan mengalihkan bentuk sekawan. Nah, apabila nanti setelah kita substitusi ternyata tidak menghasilkan 0 per 0, berarti limit itu bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Akan tetapi jika setelah kita substitusi ternyata menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tertentu, maka akan kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu difaktorkan. Nah, apabila ternyata disubstitusi tidak bisa, difaktorkan juga tidak bisa, maka penyelesaian limit itu kita coba dengan cara yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Limit X mendekati negatif 2, X kuadrat tambah 5X dibagi X kuadrat tambah 1. Ini kita coba dulu substitusikan nilai X-nya untuk negatif 2. Ya, kita masukkan ke sini, kita substitusikan. X kita ganti dengan negatif 2, sehingga menjadi negatif 2 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 2 dibagi dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. Kemudian negatif 2 pangkat 2, 4 lagi tambah 1. 4 ditambah negatif 10 itu adalah negatif 6. Dan 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, hasilnya adalah negatif 6 per 5. Kalau kita lihat di sini tidak menghasilkan 0 per 0. Sehingga untuk limit X mendekati 2, X kuadrat tambah 5X dibagi X kuadrat tambah 1, bisa kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Dan hasilnya adalah negatif 6 per 5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Limit X mendekati 3 atau menuju 3. X kuadrat dikurang 8X tambah 15 dibagi dengan X kurang 3. Kita coba substitusikan nilai X sama dengan 3 ya ke persoalan ini. 3 pangkat 2 dikurang 8 kali 3 tambah 15 dibagi dengan 3 kurang 3. Jadi X sudah kita substitusi atau kita ganti dengan 3 ya. Nah, ternyata hasilnya 3 pangkat 2 9 dikurang 8 kali 3 itu adalah 24 ditambah 15. 15 tambah 9 24 dikurang 24 itu hasilnya 0. 3 kurang 3 0. Nah, ini hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa diselesaikan dengan substitusi langsung ya. Nah, baik, kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara difaktorkan. Bagian pembilang X kuadrat dikurang 8X tambah 15 kita faktorkan menjadi X kurang 3 X dikurang 5. Nah, dari mana X kurang 3 X kurang 5? Nah, sekarang perhatikan cara memfaktorkan. Kita ambil kita faktorkan bagian yang paling ujung ya, yang konstanta. Ini ada plus 15. Nah, plus 15 itu berapa saja faktornya atau berapa saja bilangan yang kalau dikalikan itu akan menghasilkan plus 15. Nah, plus 15 ini dihasilkan dari 3 kali 5 atau negatif 3 kali negatif 5 atau 1 kali 15 atau negatif 1 kali negatif 15. Jadi ada 4 pasang bilangan atau 4 pasang faktor yang menghasilkan positif 15. Nah, dari 4 pasang faktor ini kita cari yang memenuhi itu adalah
faktor yang pasangannya apabila dijumlahkan itu akan menghasilkan negatif 8. Nah, ternyata yang memenuhi adalah negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 8. Sehingga faktornya tadi adalah X dikurang 3 dan X dikurang 5. Nah, seperti itu cara memfaktorkan. Nah, sekarang kalau sudah difaktorkan, ada bagian yang sama ini bisa dicoret. Nah, kita perhatikan di sini X negatif 3 ini sama, sehingga bisa dicoret. Dan tersisa limit X mendekati 3, X kurang 5. Nah, langsung saja kita substitusi untuk nilai X sama dengan 3. Jadi 3 dikurang 5 itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi untuk contoh nomor 2, limit X mendekati 3, X kuadrat dikurang 8X tambah 15 dibagi X kurang 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga ya, limit X mendekati 2, 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5. Nah, kalau kita substitusi langsung, kita ganti X-nya dengan 2, maka diperoleh 4 dikurang 2 kuadrat dibagi 3 dikurang 2 kuadrat tambah 5. 2 kuadrat itu adalah 4, sehingga 4 dikurang 4, 0. Dan 2 kuadrat tambah 5 itulah akar 2 kuadrat tambah 5 itu adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3, sehingga 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, jadi kalau kita substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0 dan sulit untuk difaktorkan, maka penyelesaian kita lakukan dengan cara mengalikan dengan sekawan. Nah, limit X menuju 2, 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5, kita kalikan dengan sekawannya ya. Sekawannya itu biasanya yang memuat tanda akar. Kalau kita perhatikan di sini yang memuat tanda akar ada di bagian penyebut ya. Jadi sekawannya adalah 3 tambah akar X kuadrat tambah 5 dibagi 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Tanda tambah atau tanda plus di sini kita peroleh lawan dari 3 negatif ya. Jadi negatif kita ubah jadi positif. Nah, seandainya nanti di soalnya itu di sini adalah tandanya positif, maka kawannya adalah bertanda negatif ya. Komponen yang lainnya tetap ya. Jadi hanya tanda di sini negatif berubah menjadi positif ya. Itulah pengalinya atau sekawannya. Nah, kita dekatkan bagian pembilang 4 dikurang X kuadrat dikali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Dan bagian penyebut kita kalikan 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5 dikali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, ini hasilnya 9 dikurang X kuadrat tambah 5. Nah, dari mana? Ingat sifat A dikurang B dikali A tambah B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5 dikali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, itu hasilnya adalah 9 dikurang akar X kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah akar X kuadrat tambah 5. A kuadrat 3 kali 3 9, B kuadrat akar X kuadrat tambah 5 dikali akar X kuadrat tambah 5 itu adalah akar X kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, akar dengan kuadrat itu jadi hilang, sehingga tersisa 9 dikurang X kuadrat tambah 5. Akar dan kuadratnya tadi hilang. Nah, kita lanjutkan. Bagian pembilang biarkan saja, dan bagian penyebut kita proses. 9 dikurang X kuadrat, kita buka kurungnya. 9 dikurang 5, bisa 5-nya didahulukan, bisa negatif kali positif 5 adalah negatif 5 dikurang X kuadrat. Ya kan? 9 kurang 5, 4. 4 dikurang X kuadrat. Nah, di sini ada elemen yang sama ya, 4 dikurang X kuadrat di bagian pembilang dan penyebut, sehingga bisa kita coret. Dan tersisa limit X mendekati 2, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Nah, kalau sudah demikian, tinggal kita substitusi nilai X sama dengan 2. 3 tambah akar 2 kuadrat tambah 5,
sama dengan 3 tambah 2 kuadrat 4 tambah 5 9, jadi 3 tambah akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 tambah 3 adalah 6. Nah, jadi untuk limit X mendekati 2, 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5, hasilnya adalah 6. Nah, seperti itulah cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar untuk X menuju suatu bilangan real ya. Jadi ada 3 cara penyelesaian. Yang pertama bisa disubstitusi langsung, yang kedua bisa dengan cara difaktorkan, dan yang ketiga bisa dikalikan dengan bentuk sekawan. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.